Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa. Cek. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita bahas tentang sifat humble atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan sifat tawadu, atau dalam bahasa kita diistilahkan dengan rendah hati. Tawadu ini beda dengan ikhlas. Kalau tawadu kebalikannya takabur, sombong. Sedangkan ikhlas kebalikannya tuh riya. Jadi kalau kita misalnya ada orang yang memamerkan hartanya, memamerkan dunianya, merasa lebih baik daripada orang lain dalam urusan dunia, itu namanya sombong. Sedangkan kalau orang dengan urusan dunia biasa-biasa aja, tidak pernah memamerkan kekayaannya kepada orang lain, tidak pernah merasa lebih baik daripada orang lain karena urusan dunia, itu namanya tawadu. Sedangkan riya dan ikhlas biasanya dalam urusan ibadah. Kalau ibadah niatnya untuk dipuji orang, berarti riya. Dan kalau ibadah niatnya pengen dapat kebaikan dari Allah, berarti dia ikhlas. Kan orang Indonesia suka bilang, kalau lagi dapat musibah, dia bilang ke temannya, udah ikhlasin aja gitu ya. Kalau dapat musibah mah, bukan ikhlas, tapi sabar atau ridho. Sabar artinya bertahan, jangan mengeluh, jangan berputus asa. Sedangkan ridho itu artinya terima aja. Jadi mungkin kalimat ikhlas yang sering kita dengar orang nasihatin temennya itu maksudnya ridho. Udah ridhoin aja, udah relain aja, bukan udah ikhlasin aja. Karena ikhlas itu dalam bab ibadah lawannya riya. Sedangkan tawadu lawannya adalah sombong. Teman-teman, apa yang paling sering buat kita ngerasa sombong? Salah satunya fisik. Kadang kita lagi jalan sama teman kita, fisik kita mungkin kata orang lebih keren daripada fisik teman kita. Kenapa keren? Pas lagi olahraga, kita six pack, dia zero pack misalnya. Kan ada yang udah latihan sekian bulan, akhirnya perutnya bagus, rata gitu. Ada yang perutnya menunjukkan kesejahteraan. Jadi dua-duanya baik. Yang satu rata karena rajin olahraga, yang satu lagi bahagia. Biasanya yang jomblo itu rata, yang sudah menikah bahagia. Jadi mumpung masih jomblo, ya kita jaga nih perut kita supaya rata. Karena susah banget jaga perut rata kalau udah nikah. Kan nggak bisa nolak kalau istri minta makan jam 10 malam, sepiring berdua. Tapi nambah sampai 3 kali gitu. Dikirain sepiring berdua mah irit ya, cuma setengah-setengah, padahal nambah 3 kali, jadi kayak 1,5 piring. Susah, tidurnya udah nyenyak, makannya enak, ngopinya banyak gitu kan. Akhirnya susah jaga perut itu rata. Nah, ada orang yang ngerasa dia lebih keren daripada temennya gara-gara perutnya lebih six pack. Ini sombong. Kok gitu doang sombong, Ustaz? Justru sombong itu dalam urusan agama. Ya dalam urusan dunia, kalau dalam urusan agama namanya riya. Kalau karena jidat kita misalnya ada asar sujud, terus kita ngerasa lebih soleh dari orang lain, itu namanya riya. Tapi tidak semua orang yang jidatnya asar sujud itu riya ya. Karena ada yang dia memang soleh, rajin sujud. Ada yang memang dia rajin sujud, tetap aja nggak ada asar sujud. Kenapa? Karena sajadahnya itu tebal. Jadi gimana pun dia sujud, lembut kan, empuk gitu. Kayak sujud di atas kasur. Ada orang yang mungkin sujudnya di atas tikar yang kasar sehingga baru
2-3 kali dia sujud mulai berbekas. Atau ada juga yang memang sengaja, aduh, kayak diampas gitu ya, diampas. Nah ini artinya ria. Kalau kita dengan dasar sujud merasa sombong berarti ria. Tapi kalau dengan tubuh yang ideal merasa lebih baik daripada orang lain namanya sombong. Kayak misalnya cewek ngerasa lebih keren daripada temennya karena kulitnya lebih cerah mungkin. Dia rajin facial, dia rajin merawat tubuhnya. Sedangkan temennya memang senang dengan model kulit yang eksotis. Warna yang agak-agak gelap dikit gitu. Soalnya bidadari yang disukai oleh Umar bin Khattab itu warnanya agak-agak gelap. Jadi ada riwayat ketika Jibril membawa Rasulullah SAW Isra Mi'raj, kan masuk surga tuh. Di dalam surga, Nabi ngelihat ada cewek lagi main ayunan. Cewek ini kalau bahasa agama mah bidadari. Jadi ada cewek di dalam surga lagi main ayunan, lagi ayun-ayun gitu. Ceweknya hitam manis. Dan ditanya sama Nabi itu siapa? Itulah bidadarinya Umar bin Khattab. Karena Umar itu senang dengan cewek yang hitam manis. Dia nggak senang yang ala-ala Korea gitu. Yang terlalu bening misalnya. Dia nggak suka. Dia senangnya yang ceweknya itu ala-ala mungkin anak pantai gitulah ya. Yang lagunya reggae gitu. Jadi dia ngerasa lebih keren daripada temennya gara-gara fisik. Atau gara-gara kulitnya lebih putih. Gara-gara perutnya lebih rata. Gara-gara rambutnya lebih... Nggak juga sekarang ya. Kalau zaman saya dulu ya. Orang yang paling beruntung itu kalau rambutnya lurus. Masa-masa Andy Lau, Stephen Chow gitu-gitu ya. Zaman-zaman saya dulu. Ternyata sekarang udah berubah. Beruntunglah orang yang sekarang rambutnya keriting. Karena trennya udah keriting sekarang. Justru yang rambutnya lurus pada pengen dikriwilin, pengen dikeritingin. Sedangkan dulu orang pengen kalau lari itu rambutnya terbang-terbang, lurus. Dia ngerasa lebih keren daripada temennya, ini sombong. Ada yang merasa lebih keren daripada orang lain. Merasa lebih baik daripada orang lain karena tinggi badan. Kalau dia jalan sama temennya, dia tingginya 1,9 misalnya. Sedangkan temennya 1,5. Kan dia ngerasa, wah gue lebih keren nih. Lebih ideal sebagai cowok tingginya hampir 2 meter misalnya. Itu mah gak ada apa-apanya dibandingkan Nabi Adam. Tahu kan berapa tinggi Nabi Adam? 80 hasta. Ini 1 hasta nih, setengah meter. Berarti 80 hasta, 40 meter. Jadi kalau kita berdiri di sebelah Nabi Adam, kesenggol Nabi Adam gak ngerasa tuh. Apaan sih? Padahal ada kita tuh di tumirnya. Saking kita kecil banget dibandingkan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu fisik yang paling ideal. Karena kata Nabi nanti di dalam surga, manusia laki-laki tingginya seperti Adam. Dan itu tingginya orang yang paling ideal. 80 hasta. Sekitar 30-40 meter. Dan jangan bilang itu raksasa. Kitanya yang hobbit. Adam itu ideal. Kita nih agak-agak hobbit nih. Udah mulai generasi kecil-kecil. Usianya kita cuma 60 tahun. Di zaman itu usia orang antara 2000 sampai 3000 tahun. Sampai ada cerita di zaman Nabi Soleh kalau nggak salah. Kaum Samud. Ada seorang ibu lagi nangis di atas kuburan putranya. Jadi anaknya meninggal. Ibunya nangis-nangis meratap gitu. Anakku kamu meninggal di usia muda, masih jomblo pula, belum nikah, segala macam. Ditangisi sama ibunya. Terus lewat ulama. Pas ulama lewat, ulama nanya, ya amatallah, ma yubkik? Wahai ibu, kenapa kamu nangis? Ibu ini bilang, anak saya meninggal di usia muda. Siapa yang gak akan sedih? Anaknya belum sempat dewasa udah meninggal. Ulama ini nanya, ibu, anak ibu meninggal di usia berapa? Kok disebut muda? Kata ibu itu, dia meninggal usianya 300 tahun. 300 tahun itu belum lulus SMA loh. Bayangin 300 tahun itu masih merayakan Sweet 300. Kalau kita Sweet 17, dia Sweet 300.
Terus ulama ini bilang, ya ibu, bersyukurlah Allah kasih nikmat usia untuk anak ibu 300 tahun. Karena nanti akan muncul suatu zaman di mana orang hidup di dunia usianya hanya sekitar 60 tahun. Jadi kita nih udah banyak diomongin, dimention sama generasi sebelum kita. Akan muncul nanti satu generasi yang usianya cuma 60 tahun. Terus ibu itu kaget, hah 60 tahun? Kata ibu itu, seandainya usia saya cuma 60 tahun di dunia, akan saya pakai seluruh hidup saya untuk satu kali sujud. Orang dulu tuh kalau sujud 60 tahun loh. Kita sujud 10 menit gaya gitu ya. Gua sujud mah gak bangun-bangun, padahal ketiduran. Orang dulu sujud 60 tahun tuh gak bangun-bangun. Bahkan ada malaikat yang diciptakan oleh Allah khusus buat sujud doang tuh. Dan Allah menciptakan malaikat itu setiap hari. Setiap hari kayak kalau bahasa kita mah lahir. Cuman malaikat tidak dilahirkan. Muncul tercipta satu malaikat yang sejak dia diciptakan sampai hari kiamat tugasnya cuma sujud. Cipta langsung sujud. Pas dia bangkit berarti udah kiamat. Tidaklah dia bangkit kecuali sudah ditiupkan sangkakala kedua. Artinya tugas malaikat itu cuma sujud doang. Bayangin. Kita nggak disuruh sujud satu hari 24 jam. Cuma sesekali doang. Sesekali itu maksudnya subuh sekali. Terus zuhur, asar. Sisanya sunnah. Artinya kalau kita mau nyombongin diri. Fisik saya tingginya 2 meter. Nabi Adam 34 meter sampai 30 sampai 40 meter. Usia saya misalnya ada yang sombong. Saya 100 tahun. Nabi Adam 3000 tahun. Dan umatnya kayak gitu. Ada lagi yang merasa bahwa rambut saya lebih hitam. Kamu udah punya uban ya? Jangan salah. Uban itu adalah cahaya nanti di akhirat. Tapi gimana pun juga, by the way, umat Nabi sebelum Nabi Musa, sebelum Nabi Ibrahim, itu nggak ada yang ubanan loh. Uban itu mulai muncul. Ini sejarah uban ya. Jadi kalau kita klik di Google, sejarah uban, coba cari deh. Kalau nggak ada berarti dia emang butuh belajar Islam. Karena dalam Islam itu ada sejarah uban. Uban itu baru muncul sejak zaman Nabi Ibrahim. Sebelum zaman Nabi Ibrahim, orang nggak pada ubanan. Sampai meninggal nggak ubanan. Jadi kakek-kakek gitu, rambutnya hitam. Apa buktinya? Kisah di zaman Nabi Isa. Nabi Isa itu Allah beri mujizat bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Jadi suatu saat Nabi Isa sama murid-muridnya, Hawariyin gitu. Jadi ada komunitas di zaman Nabi Isa, namanya komunitas Hawariyin. Ini anak-anak klub soleh. Pemuda hijrah Hawariyin. Nah jalan nih Nabi Isa sama Hawariyin. Lagi jalan lewat salah satu kuburan orang zaman banget. Kuburan purba gitu. Terus Nabi Isa duduk di antara bersama para Hawariyin di sebelah kuburan. Kemudian Nabi Isa berdoa kepada Allah agar Allah menghidupkan orang yang sudah mati itu. Itu kuburan purba. Orang yang hidupnya di zaman Nabi Nuh. Dengan bismillah tiba-tiba kuburan itu kayak ada yang bergetar terus keluar orang gitu. Kayak zombie gitu. Orang udah meninggal hidup lagi. Pas dia bangkit dia bangun dari kuburan gitu. Agak pegal-pegal gitu. Dia bangkit rambutnya semua putih. Tidak ada satu helai pun yang hitam. Terus dia mengatakan, apakah telah ditiup sangkakala kiamat? Kata orang yang hidup tadi. Kata Nabi Isa, belum. Saya Isa. Saya Nabi yang bukan yang terakhir. Belum datang Nabi terakhir. Hah? Jadi belum kiamat? Belum. Kemudian Nabi Isa bertanya kepada orang itu. Di zaman siapa kamu hidup, wahai saudaraku? Di zaman Nuh alaihissalam. Ternyata dia umatnya Nabi Nuh. Entah beriman, entah enggak. Pokoknya umatnya Nabi Nuh. Nabi Isa tahu umatnya Nabi Nuh itu tidak ada yang beruban. Kenapa dia beruban semua? Sehingga Nabi Isa bertanya, kalau kamu umat Nabi Nuh, kenapa semua rambut kamu beruban? Kata dia, saya meninggal dalam keadaan rambut saya hitam. Tidak ada sehelai pun yang beruban. Tapi tiba-tiba saya lagi terbaring wafat gitu, meninggal. Ada yang memanggil saya untuk bangkit. Saya kira ini hari berbangkit. Sehingga saya takut kepada Allah. Tiba-tiba seluruh rambut saya beruban. Fakaifa tattaqun, kata Allah di surat Al-Muzammil. Fakaifa tattaquna ya kafartum yawman yaj'alul wildana shiba. Gimana kalian akan menjaga diri pada hari ketika manusia dibangkitkan, anak kecil aja beruban pada hari itu.
Apa penyebab uban? Salah satunya selain faktor usia, diputusin. Karena diputusin, gak bisa move on, akhirnya stres berat, ubanan kan? Saya pertama muncul uban di rambut saya itu sejak saya dibilang kita jadi kakak adik aja ya, langsung keluar uban. Hari itu juga beruban, terus dicat gitu. Gak boleh, uban mah cahaya. Ada orang yang ubannya karena faktor usia, berarti dia kebijaksanaan ubannya. Jadi kalau melihat orang tua beruban, berarti dia lebih bijaksana. Kalau melihat anak muda beruban, berarti dia bijaksananya dini. Kalau melihat jomblo beruban, mungkin dia lelah. Baru diputusin. Jadi ini umat Nabi Nuh bisa berubah luar biasa. Gara-gara dia pikir ini hari berbangkit, hari kiamat. Sehingga dia takut akan dihisap dosa-dosanya. Maka tiba-tiba dia rambutnya menjadi berubah. Artinya apa yang mau kita sombongkan? Rambut kita, hidung kita, mata kita. Ada orang yang menyombongkan mata hasil editan. Menyombongkan wajah hasil editan. Dia ngedit dulu di aplikasi gitu di Android, udah gitu dia posting, sombong pula. Padahal itu hasil editan. Dia edit matanya dibelah lagi dikit kanan kiri biar lebih lebar gitu kan. Aslinya matanya biasa aja, tiba-tiba matanya besar. Terus bulu matanya dilentikan jadi kayak orang-orang kayak Barbie gitu. Terus alisnya digaris dibentuk gitu. Hidungnya dibikin agak-agak mancung tapi kecil, Korea. Nah, ini hasil editan, tapi masih merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, padahal orang lain original. Yang ini mah editan. Nah, ini semuanya namanya sombong. Dan tahukah teman-teman, Nabi SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil zarrah. Walaupun sekecil zarrah. Dan sombong itu biasanya urusan dunia, bukan urusan agama. Kalau urusan agama ria. Dan kalau ria, maka ditolaklah amal itu. Hadisnya bukan tidak akan masuk surga, amalnya ditolak kalau ria. Tapi kalau sombong, walaupun sekecil zarrah, hanya masalah kuku doang kita sombong, hanya masalah satu jari aja kita sombong, hanya masalah alis doang kita sombong. Alis teman kita biasa, alis kita tuh bertaut gitu, ketemu kanan kiri. Sombong. Pernah lihat gak orang Arab yang alisnya bertaut? Itu alisnya Nabi SAW. Alis Nabi SAW itu bertemu. Saking lebatnya alis Nabi dan bagus bentuknya. Bukan bertemu tapi lurus doang, itu gak keren nih. Bayangin ketemu gitu alisnya. Rasulullah bertaut tapi seperti pedang. Bagus alisnya Rasulullah. Karena fisik Rasulullah itu paling keren se-Eropa lah. Ada Zain Malik, gak ada apa-apanya dibandingkan Muhammad SAW. Karena Rasulullah itu kan selebgram langit. Rasulullah itu adalah duta Allah. Dan by the way, Allah tuh nggak pernah ngutus duta yang biasa-biasa aja wajahnya. Pasti keren. Walaupun Yusuf itu kerennya keren malaikat, tapi nabi-nabi yang lain juga keren di atas rata-rata. Termasuk Rasulullah. Alisnya bertaut. Mata beliau itu makhul, bercelak. Bukan pakai celak ya. Mungkin kita kalau cowok-cowok sekarang pakai beli celak di Arab gitu yang dibentuk gitu kan ya. Cuman saya nggak tahu gimana cara. Ada yang pakai celaknya di atas jadi kayak eyeshadow gitu, sama di bawah. Ada yang pakai celaknya harusnya sih di dalam mata. Jadi ditarik dulu matanya, pakaiin celak di dalam gitu. Katanya itu sebagai obat. Tapi Rasulullah celaknya itu udah dari lahir. Celak talent itu teh. Celaknya itu bakat. Gantengnya ganteng bakat, bukan hasil editan. Kan ada orang ganteng dibuat, ada ganteng diedit, ada ganteng bakat. Rasulullah gantengnya bakat. Dari lahir juga udah ganteng. Kita gantengnya tuh perawatan. Yang lebih parah lagi, kita gantengnya editan. Aslinya lebih ganteng. Kalau dilihat dari jarak sekilo. Rasulullah itu makhul, matanya bercelak. Dan celaknya itu memang dari lahir udah bercelak. Dan beliau dikhitan, dari lahir sudah makhtun, sudah dikhitan. Kalau kita mungkin lari-lari dulu baru dikhitan. Dikejar-kejar sama dokter, sama orang sekampung, sama nanti dikasih apa, misalnya dikasih hadiah segala macam, sepeda baru segala macam kan biar bisa dikhitan karena kita tidak suci. Rasulullah lahir sudah dikhitan. Karena tidak ada yang boleh melihat aurat Rasulullah SAW.
Nggak boleh ada yang melihat aurat kekasih Allah. Beliau nggak sengaja sekali ketika mau ngebangun Ka'bah, jadi bagian Ka'bah itu ditinggiin gitu. Nabi lagi kerja sama keluarganya, sama paman-pamannya, lagi mau bangun Ka'bah. Nabi ngerasa kayak jubahnya agak-agak rempong gitu ya, sehingga diangkatlah jubahnya sampai ke paha. Paha beliau kelihatan, tiba-tiba beliau jatuh pingsan. Kenapa? Paha Rasulullah tidak boleh terlihat, tapi paha umatnya boleh. Karena Nabi pernah memegang paha sahabat. Jadi paha bagi sesama laki-laki itu tidak aurat. Kalau kepada perempuan itu aurat. Tapi paha Rasulullah, kan Rasul itu punya SOP yang berbeda dengan kita. Ya, SOP Nabi dengan SOP umatnya beda. Contoh, Nabi itu tidak boleh makan sedekah, kita boleh. Kalau ada yang ngasih sedekah ke Nabi, diterima, tapi Nabi nggak akan makan, pasti dikasih lagi ke orang lain. Itu SOP Nabi. Nabi nggak boleh mewariskan harta kalau beliau wafat. Makanya begitu Nabi wafat, harta Nabi itu dibalikin kepada Baitul Mal. Fatimah tidak dapat apa-apa, karena itu SOP Nabi. Kita boleh mewariskan. Nabi misalnya, kalau berpuasa berhari-hari nggak makan. Kenapa? Nabi itu nggak makan, tapi Allah kasih kenyang. Kita kalau nggak makan, nggak akan kenyang. Nabi buka puasa, para sahabat sibuk nyari kurma, mana kurma. Nabi udah kenyang. Wes tiba-tiba kenyang. Allah kasih kenyang dalam perutnya, itu SOP Nabi. Termasuk yang tadi, Nabi tidak boleh terlihat aurat pahanya, tetapi umatnya boleh. Karena ada hadis Nabi lagi duduk bersama para sahabat, sahabat yang miskin kan banyak yang pakai celana pendek gitu ya. Kalau sekarang mungkin jadi tren ya, kalau dulu karena miskin, pakai celana pendek gitu. Nah, kan kelihatan nih pahanya di sebelah Nabi. Nabi pegang pahanya sambil ngobrol gitu. Dan ini artinya paha laki-laki sesama laki-laki bukan aurat. Intinya apa? Allah jaga Rasulullah SAW. Terus kita mau menyombongkan diri karena apa? Rasulullah lebih keren kalau mau keren-kerenan. Kita mungkin ngebandinginnya dengan orang di satu kosan sama kita. Atau mungkin ngebandingin saya lebih keren sama orang yang udah bongkok, yang udah tua. Mungkin dulu di usia kita, dia jauh lebih keren daripada kita. Toh sekarang kalau pengen keren, orang jadi balik lagi ke zaman klasik kan. Dengan pakaian yang model klasik, naik motornya motor klasik. Makin tua usia motornya, makin mahal kan. Anak Vespa. Kalau yang anak Vespa. Kalau yang teman-teman di surfing itu, dulu mungkin sekitar tahun 90-an, awal 2000-an, yang keren itu kalau surfing pakai papan pendek, terus belakang itu kan ada sirip namanya fins. Finsnya pakai 3. Sekarang surfer yang keren itu kalau nggak pakai baju. Jadi kalau pakai baju yang kayak baju nyelam gitu, itu udah nggak keren sekarang. Justru itu dianggap kayak jadul. Yang keren itu surfing nggak pakai baju, pakai celana pendek di atas lutut, terus pakai longboard, finsnya 1. Terus nggak pakai tali di kakinya. Kalau pakai tali jadi cemen gitu. Gitu aja pakai tali gitu. Jadi masing-masing punya style kembali lagi kepada masa lalu. Bisa jadi kakek kita atau orang tua kita di masanya lebih keren daripada kita. Terus apa yang mau kita ngerasa sombong? Kita mau merasa sombong dengan wawasan kita? Dengan ilmu kita yang banyak? Ada orang yang lebih banyak wawasannya daripada kita. Itulah yang membuat Musa dulu disuruh belajar kepada Khadar, atau kita nyebutnya Khidir. Kalau orang Arab nyebutnya Nabi Khadar. Tahu arti Khadar? Khadar itu artinya green. Bukan hulek ya. Dia green. Khadar artinya green. Khidir disebut Khadar gara-gara kemana beliau pergi, negeri yang gersang tiba-tiba menjadi subur. Langsung menjadi hijau. Jadi wacana go green, bapaknya go green itu Nabi Khadar. Bapaknya go green. Setiap negeri yang didatengin oleh Nabi Khadar itu tiba-tiba menjadi go green, menjadi hijau. Tidak ada kegersangan di negeri yang didatangi oleh Nabi Khadar. Kenapa Nabi Musa disuruh ketemu Nabi Khadar? Karena ada seorang laki-laki Bani Israel nanya kepada Musa, "Ya Kalimallah, wahai Musa, adakah orang yang lebih banyak ilmu daripadamu di muka bumi?" Nabi Musa mengatakan, "Enggak ada." Bukan sombong sebetulnya. Tapi Nabi Musa berpikir memang gak ada lagi yang lebih tahu tentang agama daripada beliau. Karena beliaulah Rasul satu-satunya pada masa itu. Yang lain Nabi. Harun itu Nabi bukan Rasul. Yusuf atau Joshua muridnya Nabi Musa itu Nabi bukan Rasul. Karena ada Nabi yang nemenin Musa, anak kecil, anak muda itu.
ABG nemenin Musa untuk nyari Khadar, namanya Yusha atau disebut dengan bahasa Inggrisnya Joshua. Itu nabi bukan rasul. Rasul satu-satunya di zaman itu cuma Musa yang mendapatkan kitab Taurat. Sehingga ketika ada yang nanya, ya Musa, adakah orang yang punya ilmu lebih daripada kamu di muka bumi saat ini? Musa bilang gak ada. Allah menegur Musa, mengatakan, coba kamu pergi ke Majma' al-Bahrain. Kedua pertemuan dua laut, di sana ada hambaku yang dia mengerti sesuatu yang kamu tidak mengerti. Artinya mau nyombongin apa? Tetap aja ada orang lain yang faham, yang kita tidak faham. Yang punya, yang kita tidak punya. Yang mendapatkan kelebihan, yang kita tidak mendapatkannya. Intinya adalah sombong adalah merasa lebih baik daripada orang lain, lebih mulia daripada orang lain, lebih beruntung daripada orang lain, hanya gara-gara urusan dunia. Biasanya masalah fisik, masalah harta, sama masalah keluarga. Dia ngerasa, oh istri gue lebih cantik. Calon gue lebih cantik. Padahal baru calon, belum juga tentu jadi kan ya. Kan banyak cerita calon keren, tapi ternyata jadinya sama temennya gitu kan. Itu kan paling berat tuh. Yang tadinya kita jadikan sebagai teman curhat, ternyata karena kita curhat terus, dia jadi ngerti. Akhirnya dia lebih paham dan lebih pengertian daripada kita. Gue tahu banget, lo tuh orangnya gini. Tahu dari mana? Ternyata dari kita. Karena kita yang suka curhat. Ini nikung nih. Teman makan teman. Bisa kayak gitu teh. Nih pengalaman. Semangat gitu. Ada yang menyombongkan diri karena masalah pekerjaan. Karena masalah nilai. Karena masalah sekolah. Gua sekolah di sekolah favorit. Atau gua sekolahnya sekolah yang terkenal orang-orang kaya di situ. Rata-rata yang sekolah di situ ada orang kaya yang datang selalu bermobil. Harga SPP per bulannya itu misalnya 10 juta. Gua sekolah di situ, ngerasa lebih sombong daripada orang lain. Tempat tinggal, rumah gua itu di daerah paling elit, di tengah kota, dekat Jalan Sudirman. Di mana itu? Dekat rel kereta api misalnya. Merasa lebih daripada orang lain. Siapa kamu? Saya penjaga pintu palang rel kereta api. Misalnya. Apapun. Kadang-kadang rumah kita, letak rumah aja bikin kita sombong. Kadang ada orang kan kalau ditanya, rumah di mana? Dia nyebutnya kawasannya. Gak mau nyebut persis. Kenapa? Soalnya kalau disebut persis itu di gang. Jadi sebut kayak misalnya, saya nggak tahu ya daerah Jakarta, kalau di Bandung tuh misalnya daerah, saya tinggal di Cihanjuang, di gang pula. Kalau ditanya tinggal di mana Ustaz? Cimahi doang nyebutnya. Gak mau nyebut Cihanjuang, di gang gitu yang kecil. Gak mau. Maunya Cimahi secara umum. Tapi kalau tinggalnya di tempat yang elit, dia nyebutnya bukan Padalarang, Kota Baru Parahyangan. Cie. Kan tinggalnya di Kota Baru tuh. Rumah-rumah elit yang mahal-mahal, yang harga paling murahnya 1,5 miliar gitu. Terus di Kota Baru juga ada beberapa klaster. Ada klaster yang terkenal paling mahal dengan lake view gitu. Jadi view-nya danau. Nah dia kalau ditanya alamatnya di mana, misalnya dia tinggal di Kota Baru, klasternya tuh klaster sebutlah Jingga misalnya. Tinggal di mana, Kang? Di Kota Baru, klaster Jingga, nomor sekian, Lakeview, disebutin semuanya. Saking bangganya tuh dengan rumahnya. Kadang ada orang yang membanggakan rumahnya. Kalau di Bandung mungkin ada Setra Duta, Dago Pakar, ini daerah-daerah favorit di kita mungkin juga ada. Atau daerah Menteng mungkin, di rumahnya Obama misalnya, ngerasa punya sejarah dekat dengan Presiden Amerika. Ada kebanggaan, jabatan, tempat bekerja. Kerja di mana? Kerja di sebuah tower yang sangat tinggi di tengah kota Jakarta Pusat. Dia bangga gitu. Ini semuanya disebut dengan sombong. Makanya kata Nabi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil zarah. Dan sombong itulah penyebab seringkali manusia celaka. Seringkali orang celaka gara-gara sombong. Tahu iblis? Pernah baca CV-nya? Tahu nggak akun Instagramnya? Berapa followersnya? Banyak banget followersnya. Dari jenis jin dan manusia. Minal jinnati wan nas. Iblis ini, by the way, sejarahnya dulu, before and after ya. Before dia jadi iblis,
dia itu jin paling soleh, paling keren aja. Jin paling keren tuh iblis. Saking kerennya iblis, dia tidak disebut oleh Allah dengan istilah jin. Dia disebutnya malaikat. Padahal golongannya jin. Jadi kalau secara biologis, dia itu jin. Darahnya jin, fisiknya jin, tercipta dari api. Tapi Allah nggak mau nyebut iblis itu jin. Jin iblis enggak. Allah nyebutnya malaikat. Di dalam surat Al-Baqarah. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Pertanyaannya, iblis kan gak disuruh sujud. Yang disuruh sujud malaikat. Iblis bukan malaikat, dia jin. Di situ ada kode bahwa saking solehnya iblis, Allah menyebutnya golongan malaikat. Tidak menyebutnya golongan jin. Ini saking solehnya iblis. Jadi kalau kita gaya-gayaan dengan ibadah kita, jauh dibandingkan iblis, gak ada apa-apanya. Iblis itu ribuan tahun berzikir aja. Dia gak ngapa-ngapain, gak main PS, gak ngulik trik misalnya, gak sibuk nongkrong ngafe misalnya. Walaupun itu mungkin boleh-boleh aja, tapi dia gak punya waktu buat ngafe, gak punya waktu buat ngulik trik skate, gak punya waktu untuk nonton, gak punya waktu untuk main PS, gak punya waktu untuk ta'arufan. Dia tuh gak punya waktu gitu. Gua tuh sibuk banget, tahu gak? Sibuk ngapain? Zikir. Kita ke rumah si itu yuk. Dia kayaknya lagi galau gitu, kita hibur dia. Enggak, gua gak punya waktu buat cewek. Kenapa? Gua mah zikir aja. Zikir. Iblis itu jagonya zikir tuh pada masanya tuh. Termasuk para malaikat aja ngefans banget sama iblis. Wah, iblis gua seneng banget. Pokoknya gua ngidolain banget deh iblis. Malaikat juga ngidolain iblis. Dan gengnya iblis, dia kan hidupnya gak di bumi. Awalnya dia tinggal di bumi, tapi gara-gara terlalu solih, akhirnya Allah angkat dia ke langit. Golongan jin yang lain Allah kutuk, kecuali iblis saja yang gak dikutuk. Jadi iblis itu dikutuknya belakangan. Pertama banget dikutuk itu jin. Jin-jin di muka bumi kan sebelum ada peradaban manusia, di muka bumi itu ada peradaban jin. Apa ayatnya? Di Al-Baqarah juga ketika Allah menciptakan Adam, malaikat tanya kenapa engkau menciptakan perusak di muka bumi? Artinya udah ada dulu perusak, yaitu jin. Perang antar suku di antara jin, antar geng gitu. Terus tiba-tiba tawuran di jalan, jinnya teh terlalu banyak berbuat kerusakan. Jinnya itu punya banyak rumah-rumah kayak gitu, jual tubuhnya, jual dirinya segala macam. Jin berbuat kerusakan di muka bumi. Dia korupsi. Jin punya banyak kampanye terus dia janji nggak ditepati. Ini zaman dulu tuh ada tuh. Pokoknya pernah ada peradaban jin. Karena mereka terlalu banyak merusak di muka bumi, akhirnya dikutuk sama Allah. Nggak boleh tinggal di darat, tinggalnya di laut. Salah satu kerajaan jin kata Nabi itu adanya di laut Samudra. Mungkin yang nggak tahu persisnya. Salah satunya di segitiga Bermuda. Mungkin. Tapi yang pasti hadisnya kata Nabi, kerajaan jin itu di laut sejak dia dikutuk. Nggak boleh lagi tinggal di darat. Kalau dia sesekali di darat, itu cuma main doang. Bukan tempat tinggalnya, gua mau traveling dulu kemana? Ke darat gitu. Jadi ke darat itu traveling, hiking, touring, off-road. Off-roadnya tuh di darat. Tapi aslinya tinggalnya di laut, jin. Kecuali satu jin yang Allah selamatkan. Dari semua yang binasa, kalau di zaman Nabi Nuh, cuma satu perahu yang selamat. Kalau di zaman jin, cuma satu orang. Bukan satu orang, satu jin yang selamat. Namanya iblis. Gak tahu nama sebut awalnya. Itu nama setelah dia after dia dilaknat jadi iblis. Iblis itu artinya yang jauh dari kebenaran. Diangkat ke langit. Tinggalnya di antara para malaikat. Iblis teh. Bukan hanya para malaikat, dia mainnya, gengnya iblis ya. Iblis tuh gengnya tuh sama Jibril, Mikael, coba. Pemimpin-pemimpinnya malaikat loh. Selebgram malaikat tuh. Jadi kalau lagi lewat, wah iblis, Jibril yang keren-keren tuh. Sebelum dikutuk ya, masih soleh banget. Jadi malaikat-malaikat juga kalau iblis lewat, iblis gitu. Saking solehnya, ini ilustrasi gimana iblis itu sangat dihormati di langit. Dihormati banget, iblis lewat semuanya. Itu iblis itu, itu yang namanya iblis. Wah, tahu nggak gimana cara nge-follow? Follow back dong iblis, misal gitu-gitu. Saking solehnya iblis. Surga rindu sama iblis awalnya. Tapi begitu Allah menciptakan Adam, mulai muncul sombong itu. Lihat bagaimana ibadah ribuan tahun gugur hanya gara-gara satu kesombongan.
Allah menciptakan Adam pertama dikumpulkan dari tanah-tanah yang ada di bumi. Gak tahu tanah Indonesia ada apa enggak gitu. Yang pasti tanah Palestina, tanah Syam, dan tanah Mekah. Ini tanah-tanah suci nih. Diambil unsur-unsur tanah yang baik. Kemudian Allah ciptakan satu makhluk dengan wujud yang sangat berbeda dengan jin dan malaikat. Kalau malaikat dari cahaya, jin dari api, ini dari tanah. Dan belum dikasih nyawa, baru terbaring di dalam surga, kayak patung gitu. Namanya Adam, tadi tinggi sekitar 40 meter. Ada rongga-rongga, ada rongga hidung, mata, telinga, dan segala macam, mulut. Iblis penasaran, ini makhluk apa ya? Akhirnya iblis keluar masuk di antara rongga-rongganya Adam. Itulah kenapa kita kalau berwudu, rongga-rongga itu dibersihkan. Karena rongga itu jalur keluar masuknya jin. Adam ketika masih terbaring di dalam surga, itu iblis keluar masuk. Penasaran, pengen kepoin gitu. Nih, manusia apa nih? Pas masuk dari rongga mulutnya, keluar dari mata, masuk dari telinga, keluar dari hidung, dan seterusnya rongga-rongga yang lain. Artinya jin itu kepo banget dengan Adam. Ini makhluk apa sih? Adam belum bisa buat apa-apa. Keluar masuk. Begitulah jin merasuki manusia. Makanya kalau kita ngerukyah orang, salah satu cara supaya dia tidak ditambah dengan jin-jin yang bertambah di dalam tubuhnya, jangan biarkan dia menguap. Kalau dia nguap, bukan nguap. Kalau dia nguap, udah mulai nguap gitu, langsung tutup mulutnya. Kenapa? Begitu dia nguap, dia tuh lagi masukin jin-jin yang lain biar nolongin makin kuat. Sehingga kalau kita nguap, kita disuruh tutup mulut dan membaca doa kan ya, ada zikirnya dari Rasulullah. Gitu juga makan, minum, dan seterusnya. Kalau kita wudhu, ada istinsyak, masukin air ke dalam hidung kita. Ada sebagian ulama mengatakan itu wajib, ada yang lain mengatakan itu sunnah. Yang jelas itu baik. Masukin air ke hidung, telinga dibersihkan sampai ke dalam, bukan sekedar di bagian antingnya doang gitu. Ada wudhu cantik kan? Gitu. Tutorial wudhu cantik. Jadi wajahnya juga bagian wajahnya ditepok-tepok doang gitu. Takut bedaknya luntur. Kalau tangan gini-giniin doang udah aja. Terus bagian telinga, anting, bagian rambut bisa. Atau bagian belakang dikit gitu kan, kata Imam Syafi'i 3 helai juga cukup. Jadi dicari 3 helai nggak gitu-gitu amat juga kali ya. Imam Syafi'i mengatakan 3 helai itu batasan fikih, cuman dalam prakteknya nggak tiga helai banget gitu. Yang jelas sebagian. Nah, jin keluar masuk dalam tubuh Adam. Lalu Allah tiupkan ruh, tiba-tiba Adam menjadi hidup. Ketika Adam hidup, Adam masih polos gitu kan, anak baru gitu kan ya. Masih kayak di surga tuh anak baru, lo anak baru ya? Ya kak gitu. Kalau di kita kan gitu ya, lo anak baru, ya kak. Disuruh apa aja mau gitu. Besok lo datang pakai apa, kayak pamflet gitu, terus lo pakai topi ala-ala kayak bebek gitu, terus lo pakai baju yang polkadot lo ya. Oh iya kak gitu. Tapi kalau yang keren-keren, kamu nomor teleponnya berapa? Ini kan rahasia ospek. Untungnya saya tuh masuk sekolah, selalu sekolah baru. Saya SMP-nya SMP baru, SMA-nya SMA baru. Jadi nggak pernah ngerasain diospekin. Tapi ngerasain ngospekin orang lain, nggak boleh gitu. Jadi jin Adam tuh masih anak baru di surga gitu. Senior junior gitu kan. Diajak sama malaikat, Adam ini namanya ini, diajarin. Terus ada kelas khusus sama Allah. Nah ini ada private sama Allah Adam teh. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tsumma 'aradahum 'alal malaikah. Faqala anbi'uni bi asma'iha. Yang bi asma'iha in kuntum shadiqin. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah ngajarin nama kepada Adam yang gak diajarin kepada malaikat. Jadi Adam itu dikasih kelas private sama Allah. Jin dan malaikat gak boleh ikut. Cuma Adam doang yang boleh. Kenapa? Adam itu calon pemimpin. Dia punya kelas khusus. Sedangkan jin dan malaikat bukan calon pemimpin. Hanya hamba Allah yang solih. Jadi tidak diberikan kelas khusus. Adam kayak kejar paket. Apa yang selama ini dia gak tahu. Dia kejar terus belajar. Terus Adam baca. Adam lagi ngapain? Ntar dulu gue lagi belajar. Belajar aja Adam. Dan Adam ini cerdas. Kalau teman-teman tahu ada Imam Syafi'i yang sekali baca buku langsung hafal kan? Kalau kita kan mungkin yang paling cepat itu hafal nomor teleponnya dia kan ya? Nomor telepon langsung hafal gitu kan ya? Al-Quran gak hafal. Nomor telepon cepet aja. Imam Syafi'i itu kalau baca Quran, kalau kita mungkin di handphone baca Qurannya kan baliknya gini. Atau di scroll gitu kan.
Imam Syafi'i itu kalau baca Quran, itu halaman berikutnya harus ditutup dulu. Kenapa? Karena nggak sengaja kehafal, nggak sengaja hafal. Jadi 2 lembar gitu, 2 halaman kan kita Quran dulu kan lembaran kan. Tutup dulu ya. Kenapa? Gua takut kehafal. Imam Syafi'i itu gitu tuh, takut kehafal. Jadi bacanya 1 lembar, udah tutup, udah hafal tuh. Lembar kedua, gitu aja terus. Al-Bukhari juga gitu. Kita udah diginiin gak hafal-hafal. Distabiloin, digaris bawahin, di bold lagi segala macam, diedit. Gak hafal-hafal coba. Imam Syafi'i ditutup, takut hafal. Sekali-kalinya lupa, panik, heboh gitu. Saya lupa gitu. Kita hebohnya sekali-kalinya ingat, aduh saya ingat. Gitu kan. Imam Syafi'i sekali lupa heboh. Sampai, kenapa? Saya nggak ngerti lupa ya. Lupa nggak ngerti. Saya lupa Imam Syafi'i gimana nih ayatnya. Lupa itu apa ya? Nggak tahu kata lupa. Ibnu Abbas nggak tahu kata lupa. Ibnu Mas'ud nggak tahu kata lupa. Asy-Syafi'i nggak tahu kata lupa. Al-Bukhari tidak tahu kata lupa. Imam Ahmad bin Hambal tidak tahu kata lupa. Ahmad bin Hambal tahu berapa hadis yang beliau hafal? Kalau kita hafal hadis 1, yaitu innamal a'malu binniyat. Kalau Ahmad bin Hambal menghafal hadis 1 juta. Beda 0 doang. 1 juta. Gak tahu lupa. Akhirnya Adam itu kan keren banget. Ini jam berapa ini? Oh sebentar lagi ya. Nanti kita lanjutkan insya Allah pada maghrib kisah Adam nih. Adam itu orang yang sangat cerdas. Keturunannya aja banyak yang cerdas-cerdas. Apalagi kakek nenek moyangnya. Ini cerdas banget. Allah ngajarin 1 nama udah langsung paham. Jadi Allah gak perlu nulis lama di papan tulis. Gak ngerti-ngerti gak. Sekali dikasih rumus fisika. Adam langsung ngerti. Bisa bikin rumus sendiri gitu. Bayangin. Ini cerdasnya. Kalau ada manusia yang sekarang mungkin super jenius. Seperti Habibie misalnya. Adam itu kakeknya Habibie. Pasti lebih cerdas daripada semua orang jenius di muka bumi. Makanya Adam itu cepat belajarnya. Bikin jin, iblis makin cemburu. Terus gimana nanti hasilnya? Insya Allah kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Sekarang kita siap-siap maghrib dulu. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah. Nabi Adam itu adalah sosok yang sangat cerdas. Apapun yang diajarkan Allah kepada beliau langsung terhafal dan difahami dengan baik oleh Nabi Adam. Kalau ada orang di antara keturunan Adam yang menghafal Al-Quran tuh 1 hari 1 juz, berarti Nabi Adam lebih dari itu. Ada kan di Palestina, di Gaza, anak-anak Gaza mah ngafal Quran katanya, dan itu banyak buktinya. Anak-anak Palestina itu kalau mau ngafal Quran, mereka biasanya bikin program tahfiz Al-Quran itu di liburan musim panas. Jadi pas liburan naik kelas, mereka akan dikarantina 1 bulan di masjid, pesantren gitu. Datang paling-paling bawa 1 juz hafalan, juz 30 standar semua mereka hafal. Pas selesai pesantren, rata-rata sudah khatam 30 juz. Jadi 1 hari menghafal 1 juz. Kalau kita baca aja susah, 1 hari 1 juz, mereka hafal. Dan itu luar biasa. Cerdasnya luar biasa. Di Indonesia juga banyak anak-anak yang juara olimpiade fisika, kimia, segala macam. Anak-anak yang cerdas. Dan Nabi Adam adalah orang yang paling cerdas, yang menurunkan kecerdasan itu kepada keturunannya. Termasuk kita. Sehingga membuat iblis merasa makin cemburu sama Adam. Kenapa ya? Adam diajarin banyak ilmu segala macam. Adam diistimewakan mulai seperti cemburunya Qabil terhadap Habil. Seperti cemburunya 10 saudara Yusuf kepada Yusuf. Ini kecemburuan. Seperti cemburunya Abu Lahab kepada Rasulullah SAW. Cemburu diawali karena sombong, gengsi gitu. Sehingga akhirnya setelah Allah mengajarkan banyak ilmu kepada Adam, setelah beberapa tahun Adam terus tumbuh menjadi orang yang lebih dewasa, bijaksana. Pada waktunya, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian sekarang kepada Adam.
Kalimat sujud di dalam ayat ini bukan sujud artinya menyembah. Tapi sujud di sini artinya berbaiat. Jadi bahasa kiasan. Sujud artinya tunduk berbaiat untuk menjadi pengikutnya Adam. Adam pemimpin makhluk Allah Subhanahu wa taala, khalifatullah. Adam menjadi khalifah. Jadi hari dilantiknya Adam sebagai khalifah, dan memang quick count-nya mau memenangkan Adam tuh 100% gitu. Jadi nggak ada yang milih iblis ceritanya. Iblis sama sekali nggak dipilih. Satu suara pun nggak ada. Bahkan di tempatnya TPS-nya iblis nol gitu. Ini nih, kalau bahasa analogi demokrasi gitu. Semuanya milih Adam. Malaikat juga ngefans banget lah sama Adam udah. Begitu Adam dilantik sebagai khalifah, malaikat itu senang banget untuk berbaiat kepada Adam. Siap, kami akan dukung Adam. Kami akan ikuti Adam. Kami dan seterusnya. Tapi iblis diam-diam di pojok, dia ngedumel gitu. Ah, Adam memang siapa dia? Anak yang kemarin sore ini juga belum jelas segala macam. Mulai ada gengsi, cemburu, dengki, iri, sombong. Fasajadu, maka berbaiatlah para malaikat tunduk kepada Adam illa iblis. Padahal iblis itu jin, tapi Allah sebut malaikat. Saking solihnya iblis awalnya. Kenapa iblis tidak mau sujud? Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan untuk ikut perintah Allah karena apa? Istakbara, istikbar. Istikbar itu sombong. Menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Makanya di dalam surat Al-A'raf, teman-teman bisa ngecek nanti surat ke-7 ayat 12. Allah nanya sama iblis. Dan Allah lebih tahu jawabannya. Tapi Allah sengaja buat dialog ini biar jadi pelajaran buat kita. Allah nanya sama iblis nih. Kata Allah, Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Ya iblis, kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Aku yang perintahkan, Allah sendiri. Kata iblis, Qal. Iblis berkata, Qala ana khairum min. Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada dia. Itu mantra sombong. Aku lebih baik daripada dia. Jangan pernah katakan itu kepada orang lain. Aku lebih baik daripada dia karena fisikku lebih ideal. Aku lebih baik daripada dia karena hartaku lebih banyak. Aku lebih baik daripada dia karena keluargaku dan keturunanku lebih banyak. Aku lebih baik daripada dia karena jabatanku lebih tinggi. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini semuanya mantra yang pernah dipakai oleh iblis yang menyebabkan iblis dikeluarkan dari surga. Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia. Bukan lebih solih. Kalau lebih solih itu ria. Dan iblis tidak ria dengan ibadahnya. Tapi dia sombong dengan fisiknya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau cipta dari api dan engkau cipta dia dari tanah. Aku lebih baik daripada dia. Ini masalah fisik. Bukan masalah ibadah. Tapi walaupun yang dipermasalahkan oleh iblis itu fisik, gugur semua amal solehnya. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun mithqal dzarrah. Kenapa? Sombong itu sifat Allah saja. Hanya Allah yang boleh mutakabbir, sombong. Dan Allah layak untuk sombong. Selain Allah, nggak boleh mutakabbir, nggak boleh sombong. Jadi sifat sombong adalah sifat wajib bagi Allah. Jadi Allah kalau nggak sombong itu bukan Allah. Allah harus sombong. Sedangkan tawadhu adalah sifat wajib bagi hamba. Kalau ada hamba yang tidak tawadhu, berarti dia bukan hamba. Tawadhu itu artinya rendah. Bukankah dalam ibadah kita diajarkan tawadhu dengan cara meletakkan jidat kita sejajar dengan kaki kita? Di tempat yang paling rendah, tetapi ketahuilah, justru ketika kita merendahkan diri serendah-rendahnya, saat itulah kita dekat dengan Allah SWT. Saat kita sujud, kita rendah, saat itulah posisi paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Tapi kalau kita tinggi, Allah gak suka dengan orang-orang yang meninggikan diri. Uluwan, kubbar, orang yang meninggikan dirinya dan menyombongkan diri. Allah gak suka. Jadi alasan iblis gak mau tunduk kepada Adam, bukan karena Adam lebih banyak tahu ilmu.
Bukan karena iblis lebih banyak ilmu, bukan karena iblis lebih banyak ibadah, tetapi karena iblis merasa lebih baik fisiknya daripada Adam. Sehingga Nabi SAW mengatakan apa? Taatlah kepada amir kalian, amir di sini pemimpin, walaupun yang menyuruh kalian itu adalah seorang budak Habasyah. Walaupun amirnya seorang budak nih. Budak secara status sosial paling rendah di zaman itu. Kemudian orang Habasyah, kulitnya hitam. Seperti Bilal, orang Ethiopia, Afrika. Taatlah kalian kepada amir kalian walaupun dia seorang budak Habasyah. Sehingga para sahabat tidak pernah merasa sombong kepada amir mereka. Walaupun amirnya adalah seorang anak berusia 17 tahun. Sedangkan pengikutnya senior-senior yang sudah berusia di atas 40 tahun. Siapa itu? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid itu cucu angkat Nabi. Kalau seandainya boleh disebut kayak gitu. Karena ayahnya anak angkat Nabi Zaid bin Harisah. Orang yang masuk Islam nomor 3. Khadijah, Ali, Zaid. Malah sebelum Abu Bakar. Ini salah satu orang yang pertama-tama masuk Islam. Zaid bin Harisah. Dia punya anak namanya Usamah. Nah, Nabi sebelum wafat pernah berwasiat kepada Abu Bakar supaya mengirimkan satu pasukan untuk berperang melawan orang-orang yang sedang menentang Islam, dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Usianya kurang lebih 17 tahun. Masih kelas 3 SMA. Memimpin pasukan yang di dalamnya ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Sa'ad bin Abi Waqqas, bahkan ada Umar bin Khattab yang senior-senior. Awalnya Umar protes sama Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana kamu akan mengirimkan pasukan para sahabat yang senior, sedangkan mereka dipimpin oleh seorang anak kecil seperti Usamah bin Zaid? Abu Bakar marah, ya Umar, seandainya kita ikut dalam pasukan itu pun, tetap aku akan mengangkat Usamah sebagai pemimpin dan aku akan taat kepada Usamah. Gak boleh sombong. Apakah dia orang Afrika? Apakah dia orang Arab? Apakah dia orang Asia? Karena fisik, keturunan, darah, bukan itu yang Allah lihat di antara hambanya. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling solih di mata Allah, itulah yang paling mulia. Bukan karena fisiknya, bukan karena senioritasnya. Jadi kalau ada senior di kampus, di sekolah, agak jaim gitu kepada anak atau adik kelasnya, jaim beda dengan wibawa. Kalau wibawa karismatik itu perlu. Tapi kalau jaim itu emang jaga jarak, dia ngerasa bahwa gua senior, lo mah junior gua, harus mau disuruh apa aja. Ini mulai kena ana khairum min, aku lebih baik daripada kamu. Ketika seorang suami merasa lebih baik daripada istrinya karena dia yang menafkahi istrinya, dia yang membelikan rumah atau minimal kontrakan, dia yang membelikan perhiasan, dia yang memberikan makanan setiap bulan, nafkah zahir batin, lalu suami merasa aku lebih penting daripada istri di dalam rumah tangga. Saat itu juga dia mengambil mantra syaitan, ana khairum min. Istri juga mungkin merasa lebih baik daripada suami dengan berpikir, kalau kita nggak jadi nikah, mungkin udah banyak yang lebih hebat dari kamu yang nikahin saya gitu. Apalagi mungkin kalau dia belum bisa move on, mantannya sekarang jadi bupati mungkin, atau mantannya jadi selebriti, selebgram segala macam. Tuh kan, kalau dulu gua nggak jadi putus, pasti gua sekarang udah terkenal. Gara-gara kamu sih, akhirnya gua putus terus sekarang jadi terseok-seok kayak gini. Dia ngerasa lebih baik. Atau mungkin secara fisik dia cantik, suaminya orang biasa aja. Kalau lagi jalan tuh dia sama suaminya kayak dia sama drivernya. Ya kalau jalan sama teman tuh, temannya langsung kasih barang ke suaminya. Ini mas, tolong bawain. Hah? Kenapa nih? Dia kira itu drivernya. Saking jomplang banget gitu secara fisik. Kalau yang secara fisik sama mungkin sama-sama yang satu ganteng, yang satu cantik. Satu model majalah cowok gitu. Yang satu lagi majalah cewek. Yang ini satu model majalah cewek yang satu lagi jadi karikatur. Jadi atau jadi meme gitu kan ya. Artinya jomplang banget nih secara fisik. Terus istrinya ngerasa, saya mah kalau nggak kamu nikahin banyak kok yang mau sama saya. Ana khairum min. Ini mantra syaitan. Kalau ada sombong itu sedikit saja. Sayalah yang menjaga anak, saya yang menjaga rumah tangga, saya yang mendidik anak-anak sukses itu karena saya. Ana khairum min. Yang suami bilang,
gak akan sukses kalau gak saya sekolahin, saya yang bayar sekolah segala macam. Ana khairum min. Seorang anak merasa lebih baik daripada orang tuanya karena mungkin pergaulannya lebih luas, wawasannya lebih banyak dibandingkan orang tuanya yang sudah kolot. Ana khairum min. Orang tua kepada anak juga kayak gitu. Kamu tahu apa? Udah gak usah banyak bantah. Ana khairum min. Kalimat ini kalimat sombong. Sehingga kalau sampai kita terbersit kalimat ana khairum min walaupun cuma di dalam hati, berarti sudah ada mithqala dzarrah sombong, dan itu penghalang kita masuk ke dalam surga, teman-teman. Jangan sampai ada sombong dalam hati kita walaupun mithqala dzarrah. Gimana caranya? Lihat sisi baik yang ada pada diri orang lain yang itu nggak ada pada kita. Cari gitu. Kalau kita nggak bisa menemukan secara konkret, berhusnuzonlah bahwa itu ada dan kita nggak punya. Minimal husnuzon. Kalau bisa temukan secara konkret bahwa dia punya sesuatu yang saya nggak punya. Atau husnuzon saja. Misalnya ketemu orang yang lebih tua dari kita usianya, kita bilang dia lebih duluan beramal soleh daripada saya. Berarti amalnya lebih banyak. Ketemu orang yang lebih muda dari kita, saya lebih duluan buat dosa daripada dia. Berarti dosa kita lebih banyak. Ketemu orang kaya, dia sedekahnya lebih banyak daripada saya. Berarti pahalanya lebih besar. Ketemu orang miskin 500 tahun lebih duluan masuk surga daripada orang kaya. Apa yang mau kita sombongkan? Selalu ada kebaikan pada diri orang lain yang mungkin gak ada pada diri kita. Walaupun di sisi yang lain, ada banyak kebaikan pada diri kita yang gak ada pada orang lain. Tapi kan kita gak tahu mana yang Allah lihat. Bukankah ada orang yang masuk surga bukan karena ibadahnya yang banyak? Dia cuma ibadah wajib doang, gak ada ibadah sunnah. Tahajud jarang, sholat duha apalagi, qabliyah ba'diyah sesekali, cuma wajib doang tuh. Tapi dijamin masuk surga. Kenapa? Karena ibadahnya itu ibadah hati. Gak pernah dengki, gak pernah cemburu, gak pernah sombong, mudah memaafkan. Itu laki-laki Ansor. Artinya kita gak tahu ada orang yang Allah muliakan tetapi gak terkenal. Gak selalu orang yang dikenal orang lain sebagai orang hebat, orang baik, orang dermawan, orang pemberani. Berarti dia lebih baik di mata Allah. Belum tentu. Bisa jadi ada hamba Allah yang tidak dikenal oleh makhluk di bumi, tapi dia sangat terkenal di langit dan di surga. Langit berdoa untuk dia, bersalawat, bertasbih untuk dia. Allahumma gfir lahu warham. Ya Allah rahmati dia, ampuni dia, rahmati dia, ampuni dia. Tapi bumi bahkan gak kenal dia. Banyak orang kayak gitu. Salah satunya, kalau di zaman tabi'in, ada namanya Uwais Al-Qarani. Ada mobil B1737 Ford, mohon dipindahkan. Mobil saya. Saya mobilnya taksi tadi. Mobil Ford B1737. Kalau ada Alphard, itu kayaknya punya saya. Silakan di mana? Sombong. Jadi sombong dengan barang yang punya aja nggak boleh. Ini nggak punya sombong, lebih parah kan ya? Itu contoh sombong. Contoh doang. Tadi sampai di mana? Mobil Ford. Oh, Uwais. Ya, barakallah. Uwais. Jadi suatu saat Nabi bilang gini. Ya Umar. Khairut tabi'in Uwais. Sebaik-baik tabi'in itu Uwais. Padahal kalau teman-teman baca kisah para tabi'in, itu banyak banget tabi'in yang keren loh. Ada Sa'id Ibnul Musayyib yang 50 tahun gak pernah tinggal sholat jamaah. 50 tahun. Gak pernah tinggal sholat jamaah 50 tahun. 40 tahun gak pernah melihat punggung orang. Artinya selama 40 tahun dia sholat jamaahnya tuh baris pertama, soft 1. 30 tahun azan dia pasti di dalam masjid. Gak pernah dengan azan di luar masjid. Berarti dari 50 tahun itu 30 tahunnya dia mendengar azan di dalam masjid. Asal mau azan dia udah di masjid. 40 tahunnya bukan cuma azan, tetapi dia di soft pertama, dan 50 tahunnya mungkin dia pernah di soft belakang, tapi tetap aja takbiratul ihram bersama imam, sholat berjamaah. Ibnul Musayyib. Ada Hasan Al-Basri, ulama yang luar biasa terkenal hikmah. Ada lagi nanti Urwah bin Zubair, yang dia dipotong, diamputasi kakinya dengan cara berzikir, gak pakai obat bius. Ada banyak nama tabi'in yang keren-keren, tapi kata Nabi apa? Khairun tabi'in Uwais. Bukan yang ahli ibadah seperti Ibnu Musayyib, walaupun itu luar biasa.
Bukan yang ahli zikir dan cinta kepada Allah seperti Urwah, walaupun itu juga luar biasa. Bukan yang paling banyak ilmu seperti ulamanya tabi'in Hasan al-Basri, walaupun itu juga luar biasa. Tapi kata Nabi yang paling baik di antara tabi'in justru yang gak ada yang kenal namanya Uwais. Kalau gak Nabi sebutin, mungkin orang gak ada yang kenal Uwais. Siapa sih Uwais? Followersnya cuma satu, ibunya. Kalau Hasan al-Basri itu followersnya banyak banget. Sampai sekarang orang baca kisah tentang Hasan al-Basri. Uwais kalau nggak di-mention sama Nabi, mungkin nggak terkenal. Tadi kata Kang Ganjar, the power of mention. Ini gara-gara di-mention sama Nabi nih. Nabi bikin hashtag itu, Uwais sebaik-baik tabi'in. Wah, viral. Orang pada nyari, mana Uwais, mana Uwais. Apa sih kelebihan Uwais? Terus Nabi berwasiat kepada Umar, kata Nabi, ya Umar, kalau kamu sempat, carilah orang bernama Uwais dari Yaman. Dia tinggal di sebuah kampung namanya Qoron, sehingga dikenal dengan Uwais al-Qaroni. Akhirnya pas masa Umar jadi khalifah, asal ada jemaah haji dari Yaman, Umar nanya, kalian kenal Uwais gak? Ah, Uwais gak pernah dengar tuh. Gak ada yang kenal jemaah haji dari Yaman dengan Uwais. Sampai setelah berkali-kali, suatu ketika ada jemaah umroh dari Yaman, Umar nanya, adakah di antara kalian yang bernama Uwais atau kenal dengan Uwais? Kemudian satu orang laki-laki berdiri mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya kenal. Apakah Uwais dari desa Qoron? Ya, kata Umar, dari desa Qoron, Al-Qaroni. Kamu kenal? Kenal. Tapi dia bukan siapa-siapa ya Amirul Mukminin. Kenapa Anda tanya tentang dia? Kata Umar, kalau kamu tahu siapa dia, kamu tidak akan bicara demikian. Di mana sekarang Uwais? Kata Umar kepada laki-laki ini. Kami tinggalkan dia di Arafah. Jadi Uwais itu ternyata ikut rombongan jamaah umroh atau haji gitu, tugasnya bukan sebagai jamaah, tugasnya sebagai penjaga ternak-ternak atau kendaraan jamaah umroh. Cuma penjaga ternak, penjaga kendaraan, onta-onta yang dipakai kendaraan umroh dijaga sama Uwais, ditaruh di Arafah, di padang Arafah. Di mana Uwais di Arafah lagi jagain onta-onta dan kuda kami. Akhirnya Umar dan Ali langsung pergi ke Arafah, melihat seorang laki-laki di tengah padang Arafah sedang sholat duha. Lalu Umar mendekat, ketika Umar memberi salam, Assalamualaikum. Dia menjawab, Waalaikumsalam, ya Umar bin Khattab wa Ali bin Abi Thalib. Hah? Kok kamu tahu saya Umar dan Ali? Kamu jangan-jangan stalking kami ya gitu. Kegeeran gitu kalau kita. Kok kamu tahu kalau saya Umar dan Ali? Kata Uwais, tidak akan hilang cahaya dari wajah dan tangan orang yang pernah memeluk Rasulullah SAW. Dia bisa melihat cahaya yang tidak bisa dilihat orang lain. Jadi wajah-wajah yang bercahaya, wajah-wajah yang lagi happy gitu, yang baru jadian, gitu deh bisa melihat. Bahkan wajah-wajah yang suram habis, tadi kakak beradik, kita adik kakak aja ya, itu kelihatan wajahnya. Kalau kita foto bareng nanti kelihatan mana yang baru putus, mana yang baru jadian, mana yang masih digantung, mana yang... Uwais tahu wajah cahayanya para sahabat. Terus Umar nanya, ya Uwais, boleh saya lihat perutmu? Uwais tahu ada tanda yang diberitakan Nabi SAW bahwa ciri-ciri Uwais itu dia punya penyakit kulit seluruh tubuhnya. Lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bayangin doanya Uwais. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kulit di seluruh tubuh saya kecuali sebagian kecil aja di perut. Supaya saya kalau ngelihat penyakit itu ingat terhadap nikmatmu. Jadi kayak tato gitu dikit di perut. Tapi gambarnya bukan kupu-kupu ya. Tato beneran. Ya Allah, sembuhkanlah penyakit kulit saya kecuali sebagian kecil di perut. Supaya saya selalu ingat nikmatmu. Akhirnya dibuka oleh Uwais melihat, wah benar nih ciri-ciri yang disebutin sama Nabi. Apa kata Nabi? Ya Umar, kalau kamu ketemu dengan laki-laki itu, mintalah doa dari dia. Doa dia tidak ditolak oleh Allah. Doa Uwais itu pasti diijabah. Bayangin kalau Uwais ada di zaman kita. Uwais, nih fotonya ini, namanya ini. Tolong doain ya, biar gua jadian sama dia gitu. Pokoknya ini aja nih. Saya emang gak minta doa yang lain, ini aja biar jadian. Kalau bisa besok sih gitu. Uwais gak usah berdoa, cuma bilang amin doang. Malamnya kita ditelepon sama ayahnya. Nah, ke rumah saya. Manggilnya udah, nah gitu. Bukan deh, tadi pas kita datang manggilnya, ada apa deh? Mau jualan apa? Dikirain sales. Kalau sekarang manggilnya, nah itu diaminkan doang sama Uwais. Kita datang bawa air, minum, sembuh semua penyakit tuh. Lupa-lupa kita, jadi bisa melupakan masa lalu. Penyakit, masa lalu.
Makanya kalau di zaman sekarang ada Uwais, mungkin kita akan melihat banyak sekali botol air dengan judulnya Ponari Sweat. Kalau ada yang nggak tahu, berarti baru lahir kemarin ini. Ini udah lama, udah lumayan. Ada Ponari Sweat kan dulu tuh yang minuman bisa menyembuhkan penyakit. Allah alam, dan itu mungkin kelebihan yang dikasih Allah kepada seseorang atau justru fitnah, saya nggak tahu. Yang jelas Uwais itu doanya diijabah. Umar langsung, Uwais, salaman gitu kan, tarik-tarikan tangan gitu. Kalau kita mah, saya cium, saya juga ditarik-tarikan gitu. Uwais, oh soleh banget nih Uwais. Uwais doakan saya. Didoain sama Uwais. Ali minta doa. Bayangin Umar dan Ali, dua di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. 10 loh. Dan Uwais gak termasuk, yang ke-11 pun gak termasuk. Tapi Rasulullah nyuruh Umar dan Ali minta doa dari Uwais. Uwais, doamu diijabah. Akhirnya setelah Umar dan Ali minta doa dari Uwais, mulailah postingan ini viral. Orang-orang datang berbondong-bondong. Datang minta doa. Uwais doain saya pengen berdagang. Oh ya, semoga berkah. Uwais doain saya pengen nikah, semoga dapat jodoh. Uwais doain saya supaya terus saja berbondong-bondong. Karena jadi kayak dikultuskan, Uwais pun hilang dari masyarakat. Tiba-tiba lenyap aja. Kenapa? Dia takut malah dikultuskan oleh orang awam. Dianggap kalau ada dia semua urusan beres. Hilang aja. Gak diketahui lagi di mana keberadaan Uwais. Ketemu-ketemunya, Uwais sudah wafat sebagai seorang syahid dalam satu peperangan membela Islam bersama para sahabat di dalam melawan Persia. Meninggal Uwais. Ditemukannya sebagai seseorang yang sudah wafat, syahid. Jadi hilang. Dia pergi ke Irak ternyata. Di Irak, ada orang yang ketahuan. Ini kayaknya kayak pernah lihat deh. Kamu Uwais ya? Oh ya, Uwais. Langsung ramai gitu. Jadi Baghdad ramai dengan Uwais. Uwais tampil di sini, di segala TV dia tampil. Kan dia malas banget ya tampil di TV kita. Akhirnya Uwais nolak-nolak gitu. Nolak TV ini masukin Uwais. Nggak mau juga sipil. Hilang kok gitu. Pokoknya dia muncul, hilang. Ketemu-ketemunya sudah syahid. Ini orang nggak terkenal di bumi, tetapi kesayangan langit. Makanya kalau lihat orang mungkin secara penampilan biasa aja, jangan buru-buru merasa diri kita anak khairum min. Orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan, suami, istri, anak ke orang tua, dan seterusnya. Tidak ada anak khairum min. Allah yang maha baik memberikan kebaikan kepada siapa yang dia kehendaki. Yu'til hikmata man yasha, atau yu'til fadla liman yasha. Allah memberikan anugerah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan sampai kita muncul rasa lebih baik dari orang lain. Ini namanya sombong, lawan dari tawadu. Terus apa arti tawadu tadi? Tidak pernah merasa diri lebih baik dari orang lain. Tidak pernah merasa diri lebih mulia dari orang lain. Tapi kalau bersyukur terhadap kebaikan yang sudah kita lakukan, itu harus. Jadi orang yang sholat dengan orang yang minum, baik mana? Baik orang yang sholat pada saat itu. Tapi belum tentu akhir hayatnya orang yang sholat ini lebih baik daripada orang yang lagi minum atau mabuk. Karena ketika orang dapat hidayah, bisa jadi dia jauh lebih ngejos ibadahnya daripada orang yang tadi duluan hijrah. Kita nggak tahu akhir hayat orang lain. Tapi kalau perbuatannya, kita harus tetap berpihak kepada kebaikan. Cuman menjudge bahwa orang lain itu ahli neraka, pasti jelek, dan kita pasti mulia, dia hina. Nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu seperti apa akhir kita dan seperti apa akhir dari kehidupan dia. Ada banyak orang yang sepanjang hidupnya berbuat dosa, akhirnya menjadi ahli surga. Membunuh 100 orang tapi masuk surga karena di akhir hayatnya dia bertobat. Dia berzina, akhirnya masuk surga karena di akhir hayatnya dia memberi minum seekor anjing yang kehausan. Kita tidak tahu. Ada juga seperti Barsisa yang sepanjang hayatnya beribadah, akhir hayatnya masuk neraka karena akhir hayatnya dia habiskan dengan berzina, membunuh, dan syirik. Kita tidak tahu, tapi sholat pasti lebih baik daripada foya-foya. Ke masjid pasti lebih baik daripada jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Tetapi bukan berarti orang yang jalan-jalan, orang yang main-main saja, orang yang berbuat dosa, hina. Belum tentu dia hina. Kecuali jika dia wafat dalam keadaan seperti itu. Tidak boleh kita merasa lebih baik daripada orang lain. Coba teman-teman lihat juga di akhir surat Al-Baqarah, di akhir juz 2 surat Al-Baqarah, kisah Talut sama Bani Israel. Itu ada di ayat
246. Salah satu contoh sombong juga tuh. Jadi ceritanya orang Bani Israel itu udah lama gak punya pemimpin, terkatung-katung, terkelompok-kelompokkan, terpecah belah menjadi 12 golongan Bani Israel. Menjadi 12 golongan, masing-masing bangga dengan golongannya. Kami lebih baik, kami lebih baik. Akhirnya mereka gak bisa bersatu. Karena gak bisa bersatu, jadi lemah dan terlunta-lunta di negeri-negeri yang gak jelas. Di padang pasir, di Mesir, di mana-mana, di Syam. Gak bisa kembali ke Palestina. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus kepada mereka seorang nabi, dan kata Bani Israel, angkatlah seorang pemimpin dari kami, maka kami akan taat kepadanya. Kata nabi mereka, kalau saya angkat pemimpin untuk kalian, apakah kalian benar-benar akan taat kepadanya? Kata mereka, benar. Akhirnya nabi mereka mengangkat seorang anak muda, miskin tapi jago perang, bijaksana, solih, namanya Talut. Para pemuka Bani Israel itu ekspektasinya yang akan diambil sebagai pemimpin salah satu dari mereka, 12 orang ini. Ternyata nabi mereka nggak ngambil dari 12 orang, diambil orang luar yang nggak terkenal sama sekali. Namanya Talut, dia itu kuat, tol itu artinya tinggi, bahasa Arab yang jadi bahasa Inggris ya, tol. Apa? Tinggi, itu tol, jalan tol, tinggi pokoknya. Panjang tinggi, Talut, orang yang sangat tinggi, badannya tuh gagah tinggi, pokoknya gladiator gitu, petarung banget lah. Dan gitu, udah gitu bijaksana, keren pula, jago main pedang, ilmunya banyak, tapi dia miskin dan tidak terkenal di antara Bani Israel. Karena bukan keturunan raja-raja. Diangkat sebagai pemimpin. Akhirnya apa yang dilakukan oleh 12 Bani Israel? Mereka bilang, kalau itu yang jadi pemimpin kami tidak mau. Kenapa? Karena dia bukan keturunan bangsawan, karena dia bukan seorang yang terkenal, karena dia nggak punya keluarga yang besar, seterusnya. Hanya alasan-alasan duniawi. Ini sombong namanya. Dan tahukah kita kenapa Abu Jahal menolak dakwah Nabi Muhammad? Karena sombong. Abu Jahal itu bukannya nggak tahu kebenaran dakwah Nabi Muhammad, tapi dia terlalu sombong untuk mengakui kebenaran itu. Berarti kata Nabi, salah satu di antara sifat sombong itu adalah menolak nasihat, menolak kebenaran. Jadi kan Nabi bilang tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun sekecil zarrah. Terus ada sahabat nanya gini, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang suka pakai baju bagus, kendaraan yang bagus, penampilan yang menarik, apakah dia sombong? Kata Nabi, itu bukan sombong. Jadi berpenampilan menarik itu bukan sombong. Tapi sombong itu dua. Satu, menolak kebenaran atau nasihat. Dan yang kedua, merendahkan orang lain. Kalau kita berpenampilan menarik, OOTD gitu. Jadi kalau mau olahraga. Pokoknya outfit aja lah ya. Dia kalau cewek mah seragam. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Kalau pink-pink semuanya. Jilbabnya pink, lipstiknya pink, eyeshadow-nya pink misalnya. Terus casingnya banyak. Dia punya casing 12. Kalau lagi warna pink dia pakai casing warna pink. Mobilnya juga kayak gitu. Jadi artinya berpenampilan menarik bagi laki-laki itu bukan sombong. Karena ada sahabat yang penampilannya sangat menarik. Utsman bin Affan. Utsman itu kalau keluar itu keren banget. Harum, wangi, terus bajunya rapi gitu. Tutorialnya keren-keren aja. Sorban ala Dubai gitu. Terus juga kadang dia pakai bajunya dua helai. Jadi satu daleman, satu lagi jadi kan kayak kalau cewek mungkin kardigan ya, cuma nggak tahu cowok apa istilahnya gitu. Dia pakai baju dua helai kayak orang-orang Arab gitu. Kalau Utsman keluar, itu penampilannya menarik semua orang gini. Jadi kayak selebriti lagi lewat, keren gitu pokoknya. Utsman apalagi kalau Utsman lagi ke mall, wah itu kalah sama orang di mall. Saking menariknya Utsman. Saking berpenampilan menariknya Utsman, Nabi itu kadang-kadang suka nggak pede kalau ketemu Utsman. Saking Utsman itu menarik gak pede gimana? Malu kalau penampilan beliau biasa-biasa aja. Samping Utsman, apalagi selfie bareng kan gak enak tuh. Utsman keren gitu, Nabi biasa-biasa aja. Sehingga pernah Nabi lagi sakit. Mungkin panas dingin, sehingga Nabi buka baju, gak pakai baju. Cuma pakai sarung gitu. Datang Abu Bakar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biarkan dia masuk Abu Bakar. Datang Umar, masuk Umar. Datang Ali, masuk Ali. Begitu terdengar suara Utsman, Assalamualaikum. Bentar dulu. Jangan dibolehkan masuk. Nabi nyari baju dulu, pakai, udah rapi, rambutnya dirapiin. Udah silakan, Utsman masuk. Para sahabat heran. Rasul, perasaan kita masuk biasa-biasa aja. Kenapa kalau Utsman kayak gitu? Apa jawaban Rasul? Jangankan saya, Allah dan malaikat aja malu sama Utsman.
Malunya gimana maksudnya? Bukan malu pengen penampilan baik, enggak. Allah itu senang banget kepada Utsman. Saking Utsman itu rapi dalam berpenampilan. Dan berpenampilan menarik itu termasuk sunnah Nabi. Apalagi kalau kita mau ketemu saudara muslim. Nabi ketika awal hijrah dari Mekah ke Madinah, kan berhentinya di mana? Kuba. Di Kuba, sebelum masuk kota Madinah, Nabi itu bilang kepada sahabat, para sahabat, besok sebelum kita masuk ke kota Madinah, kita bertemu dengan orang-orang mukmin di Madinah, maka bersihkanlah kendaraan kalian dan pakailah baju baru kalian. Karena kalian akan bertemu dengan saudara-saudara seiman kalian. Berarti salah satu etika bertemu saudara muslim, berpenampilan menarik. Menarik di sini nggak harus mewah. Menarik di sini artinya layak. Kalau orang lihat itu, oh bagus, muslim itu rapi-rapi gitu. Muslim itu keren-keren. Ini artinya bukan sombong berpenampilan menarik. Sombong itu menolak nasihat yang benar dan merendahkan orang lain. Karena ada juga sahabat, gimana pun menarik tetap kurang menarik karena dia orang miskin. Ada sahabat kalau sholat nggak pakai baju loh. Kalau di zaman sekarang ada yang sholat nggak pakai baju kan bakalan dimarahin tuh. Dulu sahabat ada tuh yang sholat cuma pakai sarung, nggak pakai baju. Bayangin sholat cuma pakai sarung. Sarungnya pendek pula, cuma di bawah lutut dikit. Itu saking miskinnya sholat nggak pakai baju. Kayak orang lagi di rumah doang gitu, kayak lagi kepanasan. Terus udah selesai sholat, nggak dia pula, langsung lari pulang ke rumah. Orang-orang pernah nanya, dia ngapain sih kayak gitu-gitu amat? Ternyata istrinya di rumah menunggu dia mau sholat dan tidak punya cukup kain. Sehingga dia pulang ke rumah, dia ganti kainnya dengan celana pendek, dia kasih kain itu ke istrinya untuk melaksanakan sholat. Saking miskinnya sahabat. Tapi kalau yang kaya kayak Abdurrahman bin Auf, itu kayanya tuh ampun aja pokoknya. Gimana ampun? Pengen miskin gak bisa. Abdurrahman, kenapa kamu kok kelihatan sedih? Ya, masalahnya apa? Saya pengen miskin. Pengen miskin sedih. Kalau kita pengen kaya, Abdurrahman pengen banget miskin. Gimana ya rasanya miskin? Ya, kita mah gimana rasanya kaya. Dikasih hidangan makanan yang banyak nangis. Kenapa nangis? Teringat sahabat yang miskin. Pasti mereka lebih dicintai Allah daripada saya. Karena Allah memberi pahala amal mereka di akhirat. Diirit di dunia saya, dibalas di dunia. Nanti di akhirat dapat apa? Nangis. Artinya tidak merendahkan orang lain. Selalu bisa menemukan sisi lebih orang lain yang dia tidak punya. Kalau lihat ada orang yang lagi belajar Al-Quran, bacanya pas-pasan, lagi tertati-tati gitu. Masya Allah, berarti dia rajin banget. Walaupun susah, masih berusaha. Terus kalau kita merasa diri kita bacaannya lebih baik, bilang aja, Alhamdulillah, saya udah belajar duluan, makanya bisa lebih baik. Coba kalau startnya bareng, mungkin dia lebih duluan baik daripada saya. Cari kelebihan orang lain yang kita nggak punya. Sehingga tidak perlu merasa, masih Iqra 1 gitu. Masih tahsin 1, nggak perlu. Karena dia juga bisa jadi ketika nanti dia udah lancar baca Qur'annya, bacaannya lebih banyak daripada kita. Sehari bisa 2 juz, sementara kita 1 juz juga belum tentu. Makanya cari kelebihan orang lain kalau kita pengen tawadu. Mudah-mudahan dengan demikian kita tidak terjebak kepada dosa yang pernah dilakukan oleh iblis yang ribuan tahun beribadah kepada Allah tapi endingnya dikutuk oleh Allah karena dia mengatakan ana khairum min, aku lebih baik daripada dia, aku lebih keren daripada dia, aku lebih mulia daripada dia, aku lebih hebat daripada dia. Ya Allah, ya Rabbi, kami berlindung kepadamu dari sifat sombong, ya Allah. Jangan kau jadikan kami manusia-manusia yang sombong dan kufur, ya Allah. Sombong karena menolak nasihat-nasihat. Sombong karena merendahkan orang lain. Ilahana, Rabbana, kami berlindung kepadamu dari sifat-sifat iblis yang mengatakan dirinya lebih baik daripada Adam. Padahal sesungguhnya Engkaulah yang paling tahu siapa hambamu yang paling baik dan paling mulia di matamu. Ilahana, ya Allah. Lapangkanlah dada kami, ya Allah. Lembutkanlah hati kami, ya Allah. Tanamkanlah dalam diri kami sifat tawadu, sehingga kami selalu mampu menghargai orang lain. Kami mampu menghargai ulama karena ilmunya. Tapi kami juga mampu menghargai orang tua karena amal-amalnya. Menghargai anak muda karena sedikitnya dosanya. Menghargai istri-istri karena banyaknya pengorbanan. Menghargai suami-suami karena banyaknya nafkah.
dan tanggung jawab. Ajarkan kepada kami sifat tawadhu yang membuat kami selalu mampu menghargai orang lain, ya Allah. Ilahana, janganlah Engkau halangi kami dari surgamu, ya Allah. Karena di dalam hati kami ada mithqala dzarratin sifat sombong. Karena di dalam hati kami ada sekecil zarrah sifat sombong. Ya Allah Tuhan kami mohon kepadamu, berilah kami husnul khawatimah. Seandainya kami punya dosa, maka ampunkanlah dosa-dosa kami. Jika kami berbuat maksiat, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Jika kami berbuat amal solih, jagalah keikhlasan kami. Terimalah amal kami walaupun sedikit, ya Allah. Dan ajarkanlah kami untuk selalu istiqomah di jalan-Mu. Ilahana, ya Allah, ajarkan kami bagaimana cara kami menghargai ayah dan bunda kami. Bagaimana kami menghormati ibu dan ayah kami. Bagaimana kami merendahkan diri kami di hadapan ibu dan ayah kami. Sungguh kami menjadi tumbuh seperti sekarang ini karena pengorbanan ayah dan ibu kami. Sungguh setiap tetes susu yang diberikan ibu kami menjadi kebaikan dalam hidup kami. Seandainya ibu kami tidak mendidik kami, ayah kami tidak menafkahi kami, mungkin hari ini kami menjadi orang-orang yang terlunta-lunta, yang tidak mengenal huruf, apalagi kata. Ya Allah, ajarkan kami cara menghargai orang tua, cara menghargai guru, cara menghargai suami, cara menghargai istri, cara menghargai kakak, cara menghargai saudara, bahkan cara menghargai anak-anak kami, ya Allah. Ilahana, jadikanlah majelis ilmu kami majelis yang menambah iman. Kami berlindung kepadamu dari majelis yang sia-sia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak Rasulullah wafat, berkali-kali Bilal minta izin kepada Abu Bakar untuk ikut jihad dan gak pulang lagi ke Madinah, pengen tinggal di tempat yang lain. Udah gak kuat lagi berada di Masjid Nabawi. Karena orang yang dia cintai telah wafat. Tapi gak diizinkan oleh Abu Bakar sampai akhirnya setelah sekian lama membujuk Abu Bakar bisa diizinkan, pergilah Bilal dan akhirnya Bilal tinggal di Syam. Kalau sekarang Suriah. Di sanalah Bilal menikah. Jadi selama ini dia asik dengan cintanya kepada Rasulullah sehingga gak sempat mikirin pernikahan. Baru berangkat ke Syam, sampai di Syam Bilal menikah di sana. Menikah di sana, hidup di sana sampai setelah beberapa tahun berada di Syam, akhirnya bergantilah pemerintahan dari masa Abu Bakar ke masa Umar bin Khattab. Setelah beberapa tahun di Syam, pada suatu malam Bilal menangis. Malam-malam dia bangun nangis, gerung-gerung gitu kayak anak kecil. Istrinya nanya, "Ya Bilal, ada apa? Ada apa? Kamu mimpi buruk?" "Enggak, justru ini mimpi baik." "Mimpi apa?" "Aku mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW." Dan Rasulullah bersabda, "Siapa yang melihat aku dalam mimpi, berarti dia melihat aku dalam kenyataan." Aku bertemu dengan Rasulullah di dalam mimpi dan Rasulullah berkata, "Ya Bilal, kami rindu kepadamu. Sudah lama engkau tidak mengunjungi kami, ya Bilal." Setelah bangun dari mimpi itu, Bilal semakin rindu kepada Rasul, merasa bersalah udah lama gak menjenguk Rasulullah. Akhirnya Bilal pun memutuskan untuk, kalau bahasa kita mah umroh, memutuskan untuk ziarah ke makam Rasul. Berangkat Bilal dari Syam, umroh ziarah ke makam Rasul. Melihat Bilal masuk lagi ke kota Madinah, penduduk Madinah itu berasa seperti hidup lagi di zaman Rasul. Senang gitu, dan Umar sangat senang dengan kedatangan Bilal. Sehingga selesai Bilal sholat, selesai Bilal ibadah-ibadah sunnahnya, termasuk menjenguk atau berziarah ke makam Rasul dan Abu Bakar. Kemudian Umar berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, sudah lama kami tidak mendengar suara azan darimu. Tolong kumandangkan sekali lagi azan seperti engkau mengumandangkannya di masa Rasul."
Kami rindu ingin merasakan suasana di zaman Rasul. Benar Bilal, kata para sahabat yang lain yang ada di situ. Umar, kemudian Abdurrahman, beberapa orang sahabat, ya Bilal azan, kami ingin mendengar suaramu seperti dulu kami mendengarnya di masa Rasul. Kata Bilal, saya tidak akan kuat. Kata mereka, coba dulu kamu usahakan karena kami ingin sekali mendengarnya. Saya tidak akan kuat. Cobalah wahai Bilal demi kami supaya kami bisa semangat lagi dalam beramal soleh mengikuti perjuangan Rasulullah. Akhirnya karena udah dipaksa terus, Bilal pun mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah kaget mendengar suara Bilal. Orang-orang yang ada di rumah semuanya mengatakan, apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Apakah Rasulullah sudah bangkit kembali? Mereka semuanya kaget dan bahagia. Seolah-olah Rasulullah sudah bangkit dari kematiannya. Seperti Isa seolah-olah diturunkan kembali setelah dia diangkat ke langit. Satu kota Madinah tuh kaget bahagia gitu. Kayak seorang ibu yang kehilangan anaknya tiba-tiba mendengar suara anaknya dari jarak dekat dan ingin dipeluk segera anaknya itu. Saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasar yang tadinya ramai tiba-tiba sepi mendengar suara Bilal yang masih sayup-sayup. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya berlari keluar dari tempat-tempat kerja mereka, dari pasarnya, dari rumahnya. Semuanya berlari ke masjid. Ingin memastikan apakah Rasulullah sudah dibangkitkan kembali. Bahagia semuanya. Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Apakah Rasulullah sudah hidup lagi? Semuanya bertanya dengan pertanyaan yang sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya semangat datang ke masjid, ngumpul, ramai banget. Kemudian ketika Bilal mengatakan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna. Gak sanggup lagi Bilal, berhenti di situ. Kemudian Bilal menangis dengan suara nangis yang luar biasa kerasnya. Lalu satu masjid menangis, lalu satu kota Madinah menangis. Sehingga para ulama mengatakan, tidak pernah kota Madinah menangis sedahsyat mereka menangis hari itu kecuali ketika Rasulullah wafat. Cuma 2 kali menangisnya kota Madinah paling dahsyat. 1 hari ketika Rasulullah wafat. 2 hari ketika Bilal kembali mengumandangkan azan dan mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Semuanya menangis. Semuanya merasa kehilangan Rasulullah. Semuanya merasa bahwa mereka ingin kembali di zaman ketika Rasulullah masih hidup. Lalu mereka bertanya setelah semuanya selesai menangis, ya Bilal, kenapa kamu tadi menangis? Kata Bilal, dulu biasanya kalau saya selesai mengumandangkan azan, saya akan datang ke hujrahnya Rasul. Hujrah Rasulullah itu kamarnya Rasul, rumah kecilnya Rasul. Selesai azan saya akan datang ke rumahnya Rasulullah dan memanggil, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Rasulullah nggak keluar sampai mendengar suara Bilal memanggil beliau secara khusus. Udah selesai azan, Bilal manggil Rasul, ya Rasulullah as-salah, as-salah. Baru Rasulullah keluar dengan wajah berseri-seri. Sekarang bagaimana saya akan memanggil Rasulullah sedangkan Rasulullah sudah bersama kekasihnya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menangis lagi satu masjid, satu kota Madinah. Pokoknya hari itu adalah hari berkabung sekota Madinah. Hari menangisnya kota Madinah, saking rindunya mereka kepada Rasulullah. Bagaimana dengan kita ketika mendengar suara azan dan muazin mengucapkan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Di situ kelihatan apakah kita mencintai Rasulullah lebih dari apapun juga setelah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, fatarabbasu, hati-hati. Kalau tidak, fatarabbasu, tunggu aja. Na'udzubillah min dzalik. Berarti masih ada kemunafikan dalam hati kita. Bagaimana kita, apakah hati kita merasa gemetar, bergetar ketika kita mendengar suara seseorang mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah hati kita bergetar seperti bergetarnya hati seorang kekasih ketika mendengar suara kekasihnya, nama kekasihnya disebutkan?